Bayangkan ini, saya juga pernah bermimpi memiliki stabilitas finansial, dan mimpi saya bukan hanya sekedar keinginan belaka. Bagaimana rasanya bangun setiap pagi tanpa mengkhawatirkan uang, mengetahui bahwa Anda mengendalikan hidup Anda? Izinkan saya memberitahu Anda bagaimana saya mengubah hidup saya dengan menerapkan 3 kunci mendasar yang saya pelajari dari Jim Rohn, salah satu mentor pengembangan pribadi yang hebat. Kunci ini yang menulis petik awal yang berungi jantan dan kemudian tadi tempatnya. Awalan itu semua ada di mana ada sini. Pada awalnya, saya seperti kebanyakan orang. Saya menghabiskan hidup saya mengejar uang, tetapi tidak pernah mengerti bagaimana cara menariknya. Saya merasa terjebak, ingin memperbaiki keuangan saya tanpa tahu harus mulai dari mana. Saat itulah saya menemukan bahwa kuncinya adalah mengubah pola pikir saya dan memperoleh alat untuk membuka potensi yang sudah saya miliki dalam diri saya. Saya memahami bahwa apa yang saya lewatkan bukanlah keberuntungan atau keadaan yang menguntungkan, namun perubahan dalam cara berpikir dan bertindak. Dari sinilah perjalanan saya yang sebenarnya menuju kebebasan finansial dimulai. Saya ingat ketika saya membuat keputusan untuk belajar lebih banyak tentang pendidikan finansial dan pertumbuhan pribadi. Memang tidak langsung terjadi, namun setiap langkah kecil yang saya ambil memiliki kekuatan untuk mengubah hidup saya dengan cara yang tidak pernah saya bayangkan. Dan itulah keajaiban pertumbuhan yang sebenarnya. Perubahan kecil setiap hari akan menghasilkan hasil jangka panjang yang besar. Terkadang perubahan-perubahan tersebut terlihat tidak signifikan, namun justru konsistensilah yang membuatnya terakumulasi dan menjadi perubahan yang signifikan. Salah satu ide terpenting yang dibagikan Jim Rohn adalah konsep filsafat pribadi. Dia mengatakan bahwa filosofi pribadi kita terdiri dari keyakinan dan sikap yang kita gunakan dalam menghadapi kehidupan. Dulu saya berpikir bahwa kekayaan adalah sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain, sehingga saya tidak mempunyai keberuntungan atau peluang yang saya perlukan. Namun saya menyadari bahwa untuk menarik kekayaan, pertama-tama saya harus mengubah pola pikir dan menerapkan kebiasaan yang akan membawa saya lebih dekat ke tujuan saya. Ini bukanlah perubahan dalam semalam, namun dengan niat, komitmen, dan latihan setiap hari, saya berhasil mengubah hidup saya. Saya mulai memahami bahwa segalanya bergantung pada saya, pada cara saya memandang sesuatu dan keputusan yang saya buat setiap hari. Jim Rohn mengatakan bahwa pendidikan formal akan memberi Anda cara untuk mencari nafkah, namun pendidikan mandiri akan membuat Anda kaya. Saya menyadari bahwa jika saya ingin mengubah situasi keuangan saya, bekerja keras saja tidak cukup. Saya harus bekerja cerdas, menggunakan pengetahuan sebagai alat untuk menciptakan peluang baru. Saya mulai menginvestasikan waktu untuk belajar tentang keuangan, pengembangan pribadi, dan bisnis. Ini bukan hanya tentang memperoleh keterampilan teknis, namun tentang mengadopsi pola pikir yang menghargai pembelajaran berkelanjutan dan perbaikan terus-menerus. Hal ini membuka pikiran saya dan memungkinkan saya melihat peluang yang sebelumnya tidak terlihat oleh saya. Saya bertemu banyak kisah orang-orang sukses yang memulai dengan modal yang sangat sedikit, namun berhasil mengubah hidup mereka dengan berinvestasi dalam pendidikan mereka. Saya sendiri melihat hidup saya berubah ketika saya berinvestasi pada diri saya sendiri. Pola pikir berkembang itulah yang memungkinkan saya mengatasi hambatan dan mencapai kebebasan finansial yang lebih besar. Saya menganggap pola pikir berkembang sebagai sebuah benih. Setiap tindakan positif, ibarat air yang mengairi benih tersebut, membantunya tumbuh menjadi pohon yang kuat dan berbuah. Namun Anda harus bersabar, karena hasilnya tidak selalu langsung terlihat. Terkadang butuh waktu untuk melihat buahnya mulai tumbuh. Kunci pertama yang saya temukan adalah kekuatan kebiasaan sehari-hari. Jim Rohn berkata bahwa kesuksesan tidak lebih dari beberapa disiplin yang dipraktikkan setiap hari. Saya menyadari bahwa jika saya ingin melihat perubahan dalam hidup saya harus mulai dengan kebiasaan saya. Saya mulai membaca setiap hari, meskipun hanya 15 menit, tentang keuangan pribadi dan pengembangan pribadi. Pada awalnya hal ini tampak sepele, namun rutinitas kecil itu mengubah cara berpikir saya dan pada akhirnya kenyataan finansial saya. Kebiasaan adalah batu bata yang kita gunakan untuk membangun kesuksesan, dan setiap hari saya meletakkan batu bata lainnya. Kuncinya adalah jangan kehilangan konsistensi, bahkan pada hari-hari ketika sepertinya tidak ada perubahan.
Saya melihat penelitian yang menunjukkan bagaimana orang yang menghabiskan waktu membaca dan terus belajar cenderung mempunyai pendapatan jauh lebih tinggi dibandingkan mereka yang tidak. Faktanya, 85% orang berpenghasilan tinggi membaca setidaknya satu buku dalam sebulan. Hal itu meyakinkan saya akan pentingnya terus belajar. Setiap halaman yang saya baca memberi saya perspektif atau ide baru yang dapat saya terapkan. Jadi, selangkah demi selangkah, saya membangun realitas baru. Saya memahami bahwa ini bukan sekedar mengumpulkan pengetahuan, namun tentang menerapkannya, mengubah setiap pembelajaran menjadi tindakan. Setiap buku yang saya selesaikan adalah satu langkah lagi menuju kehidupan yang ingin saya bangun. Kebiasaan penting lainnya yang saya terapkan adalah perencanaan. Jim Rohn selalu berbicara tentang pentingnya memiliki rencana keuangan yang jelas. Sebelumnya, saya ingin memperbaiki situasi keuangan saya, namun saya tidak memiliki peta untuk memandu saya. Saya mulai membuat anggaran bulanan dan menentukan tujuan spesifik. Perencanaan membantu saya tetap fokus dan mengukur kemajuan saya. Ini seperti memiliki peta. Tanpa peta, kita akan mudah tersesat. Namun ketika Anda mempunyai rencana, Anda tahu persis langkah apa yang harus diambil, dan Anda bisa mengantisipasi tantangan sebelum menjadi hambatan yang tidak dapat diatasi. Perencanaan memberi saya kejelasan dan memungkinkan saya melihat apa yang berhasil dan apa yang perlu disesuaikan. Kunci kedua yang mengubah hidup saya adalah mengelilingi diri saya dengan orang-orang yang tepat. Jim Rohn berkata, Anda adalah rata-rata dari 5 orang yang paling banyak menghabiskan waktu bersama Anda. Saya menyadari bahwa banyak orang di sekitar saya mempunyai mentalitas kelangkaan, terus-menerus mengeluh dan tidak berusaha untuk memperbaiki diri. Saya tahu bahwa jika saya terus dikelilingi oleh pengaruh-pengaruh itu, saya akan berakhir dengan cara yang sama. Jadi, saya berusaha mengelilingi diri saya dengan orang-orang yang positif, termotivasi, dan fokus pada pertumbuhan. Itu berdampak besar pada pola pikir dan kebiasaan saya. Dengan membagi waktu saya dengan orang-orang yang mempunyai tujuan yang sama, saya menemukan bahwa visi saya tentang apa yang mungkin dapat diperluas dan motivasi saya tumbuh. Ketika saya mengamati orang-orang sukses, saya menyadari bahwa banyak dari mereka mengaitkan kesuksesan mereka dengan hubungan yang mereka bangun. Hubungan ini memberi mereka dukungan, motivasi, dan peluang untuk berkembang. Saya merenungkan siapa saja orang-orang yang paling sering berinteraksi dengan saya setiap hari, dan bertanya pada diri sendiri apakah mereka benar-benar berkontribusi terhadap pertumbuhan saya atau menghambat saya. Ini bukan tentang meninggalkan mereka yang tidak memiliki tujuan yang sama dengan saya, tetapi tentang menyadari betapa banyak waktu dan energi yang saya curahkan untuk mereka. Saya mulai mencari mentor dan komunitas yang memiliki tujuan yang sama dengan saya, dan hal tersebut semakin memperluas visi saya tentang apa yang mungkin bisa saya capai. Saya juga belajar bahwa mengelilingi diri Anda dengan orang-orang yang tepat berarti mencari orang-orang yang menantang Anda untuk menjadi lebih baik, yang tidak takut untuk mengatakan kebenaran dan mendorong Anda untuk menjadi yang terbaik. Kunci ketiga dan mungkin yang paling penting adalah tindakan terus-menerus. Jim Rohn berkata bahwa apa yang mudah dilakukan juga mudah untuk tidak dilakukan. Saya tahu apa yang harus saya lakukan: menabung, berinvestasi, mempelajari keterampilan baru. Namun berkali-kali saya menunda tindakan tersebut. Perubahan nyata dimulai ketika saya memutuskan untuk bertindak, meskipun saya tidak memiliki semua jawaban atau bahkan jika kondisinya tidak sempurna. Setiap tindakan kecil menciptakan momentum, dan momentum itulah yang pada akhirnya membawa saya mencapai tujuan finansial saya. Saya belajar untuk tidak menunggu saat yang tepat karena saat itu mungkin tidak akan pernah tiba. Mengambil tindakan, bahkan ketika saya ragu-ragu, adalah hal yang memungkinkan saya untuk maju. Mengambil tindakan berarti meninggalkan rasa takut dan keraguan. Saya sadar, kegagalan sebenarnya bukanlah melakukan kesalahan, tapi tidak mencoba. Setiap kali saya mengambil tindakan, saya memperoleh pengalaman dan mempelajari sesuatu yang berharga, meskipun segala sesuatunya tidak berjalan sesuai harapan saya. Itulah perbedaan antara sekedar bermimpi tentang perubahan dan benar-benar berubah. Tindakan yang terus-menerus inilah yang membedakan mereka yang mencapai impiannya dengan mereka yang hanya membayangkannya. Dan dengan setiap tindakan sekecil apapun, saya merasa diri semakin dekat dengan kehidupan yang saya inginkan.
kehidupan di mana saya dapat bangga atas pencapaian dan risiko yang telah saya ambil. Ada saatnya dalam hidup saya ketika segalanya mulai berubah berkat kekuatan keputusan. Jim Rohn mengatakan bahwa semua perubahan dimulai dari keputusan yang tegas. Suatu hari saya berkata pada diri sendiri, cukup sudah, saya pantas mendapatkan yang lebih baik, dan itulah keputusan yang mengubah segalanya. Saya berhenti menunggu keadaan membaik dan mulai menciptakan peluang saya sendiri. Kekayaan bukan hanya soal uang, ini masalah pola pikir dan komitmen. Saya membuat keputusan untuk berubah dan mempertahankan keputusan itu setiap hal yang membawa saya mencapai tujuan saya. Itu tidak mudah, tapi setiap hari hal itu mengingatkan saya akan komitmen saya dan memberi saya kekuatan untuk maju. Berkomitmen pada tujuan saya berarti bergerak maju, apapun yang terjadi. Ada saat-saat sulit, saat-saat ketika saya mempertanyakan apakah hal itu benar-benar layak dilakukan. Namun saya belajar bahwa perbedaan antara mereka yang mencapai kesuksesan dan mereka yang tidak terletak pada kemampuan untuk tetap teguh dalam mengambil keputusan. Komitmen inilah yang membantu saya melewati masa-masa paling menantang dan tetap fokus pada tujuan saya. Seperti saya ingin mengerai, saya ingin berfire memulai, dan ingin bersama Tuhan dan Tuhan. Ketika saya mengambil keputusan untuk bergerak tegas menuju tujuan finansial saya mulai melihat peluang yang sebelumnya saya hanya melihat masalah. Fokus saya berubah, energi saya berubah, dan seolah-olah alam semesta mulai selaras dengan niat saya. Saat itulah saya berhenti menjadi korban keadaan dan menjadi arsitek nasib saya sendiri. Jangan remehkan kekuatan sebuah keputusan, karena itu bisa menjadi awal dari kehidupan yang penuh kekayaan dan keberlimpahan. Tidak hanya bagi Anda, namun juga bagi orang-orang di sekitar Anda. Teladan Anda dapat mengilhami orang lain untuk membuat keputusan sendiri dan memulai jalan mereka sendiri menuju kelimpahan. Sungguh menakjubkan bagaimana sebuah keputusan dapat mempunyai dampak yang besar, tidak hanya berdampak pada kehidupan Anda, tetapi juga kehidupan orang-orang di sekitar Anda. Ringkasnya, hari ini saya telah berbagi dengan Anda 3 kunci yang mengubah hidup saya. Kekuatan kebiasaan sehari-hari, pentingnya mengelilingi diri Anda dengan orang-orang yang tepat, dan perlunya mengambil tindakan terus-menerus. Ingat, semua dimulai dari keputusan tegas dan tekad untuk terus maju apapun tantangannya. Jika cerita saya menginspirasi Anda, jangan lupa berlangganan, suka, dan bagikan video ini kepada seseorang yang perlu mendengarnya. Dan jika Anda ingin lebih banyak konten tentang cara mengubah pola pikir Anda dan menarik kelimpahan, aktifkan loncengnya agar Anda tidak ketinggalan video kami berikutnya. Saatnya untuk berubah adalah sekarang. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk lebih dekat dengan tujuan Anda. Mulailah hari ini, berkomitmenlah pada pertumbuhan Anda, dan bangun kehidupan yang selalu Anda impikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan ingat, tidak penting berapa kali kamu terjatuh, yang penting mas, berapa kali bangkit terus berjalan. Itulah kunci sukses sebenarnya.